Dulu orang berbicara, orang berkomunikasi itu face to face, berhadapan. Tapi sekarang ini di zaman modern tidak perlu ketemu. Cukup dengan menekan tombol di HP kita, maka kita sudah berkomunikasi dengan banyak orang di medsos. Dan dampaknya luar biasa. Jadi kalau dulu dosanya cuma satu kepada orang kita berbicara, tapi sekarang jadi banyak. Betapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan media ini, lalu tanpa sadar dia memakan untuk merusak, mengganggu orang lain. Sebagai contoh, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali wat taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu da amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa wa khaba man 'asa wa tagha. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat yang kami muliakan, pertama-tama kita dahulukan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua rahmat, karunia serta nikmat darinya. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabatnya, para sahabatnya, serta semua pengikut sunnahnya hingga akhir masa. Kemudian kami mengajak kita semua, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam semua gerak dan langkah kita, takwa dalam semua aspek penghidupan dan kehidupan kita. Hadirin terhormat, salah satu dari sekian banyak ciri orang yang takwa adalah orang muttaqin adalah mereka yang sikapnya, ucapannya, perbuatannya selalu mengundang ridha Allah. Atau dengan kata lain, dia bersikap, berkata dan berbuat sesuai dengan keinginan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga salah satu dari sekian banyak ciri orang yang takwa adalah mereka itu menjadikan apa yang diingini Allah, apa yang diperintahkan Allah, apa yang diridhokan Allah menjadi keinginan pribadinya. Sebaliknya apa yang dilarang Allah, dia menjadikan larang itu menjadi larangan untuk dirinya sendiri. Hadirin terhormat, di dalam surah Ali Imran 102 yang saya kutip tadi, yang selalu dibaca oleh khatib setiap naik mimbar, dan ini termasuk salah satu rukun khutbah, kita diperintahkan, wahai orang-orang mukmin, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Dan jangan kalian wafat, jangan kalian mati sebelum kalian menjadi muslim yang paripurna. Takwa sudah saya jelaskan antara yang banyak pengertian takwa. Sekarang muslim. Jangan kalian meninggal, jangan kalian mati sebelum menjadi muslim yang paripurna. Salah satu ciri orang muslim adalah seperti yang disebutkan dalam hadis, al-muslim man salimal muslimun min yadih, bahwa seorang muslim itu adalah mereka yang orang lain selamat, orang lain terpelihara dari gangguan mulutnya dan dari gangguan tangan. Al-muslim man salimal muslim min yadih wa famihi. Nah, sekarang kita bisa mengukur sampai sejauh mana predikat muslim yang kita sandang seperti sekarang ini. Oleh karena itu pada hari ini saya ingin mencoba
mengantarkan khutbah yang menyangkut masalah memelihara mulut, memelihara lidah, memelihara perkataan. Ada sebuah ungkapan yang menarik, yaitu ungkapan tentang memelihara lidah. Disebutkan bahwa salah satu ciri orang Islam itu adalah mereka mampu memelihara lidah. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang yang mampu memelihara lidahnya akan mampu mencari keselamatan untuk dirinya. Keselamatan seorang sangat amat tergantung kepada kemampuannya memelihara, menjaga lidahnya. Hadirin terhormat, dulu orang berbicara, orang berkomunikasi itu face to face, berhadapan. Tapi sekarang ini di zaman modern tidak perlu ketemu. Cukup dengan menekan tombol di HP kita, maka kita sudah berkomunikasi dengan banyak orang. Di medsos. Dan dampaknya luar biasa. Jadi kalau dulu dosanya cuma satu kepada orang kita berbicara, tapi sekarang jadi banyak. Betapa banyak orang-orang yang terpengaruh dengan media ini, lalu tanpa sadar dia memanfaatkan untuk merusak, mengganggu orang lain. Sebagai contoh, mungkin Bapak ikut mengikuti ditayang di HP, ada gambar Ustadz Abdul Somad di kantor polisi dan tangannya diborgol. Komentarnya bahwa Ustadz Abdul Somad ditangkap polisi. Padahal itu tidak benar. Dia lagi ceramah, diminta oleh Kapolda untuk ceramah di kantor polisi. Dan orang bisa merangkaikan ya, borgol dan sebagainya. Untung saja UAS tidak merespon. Ada lagi, itu UAS, sekarang UAH. Siapa? Ustadz Ahmad Hidayat. Nah, alhamdulillah beliau mengumpulkan dana untuk Palestina. Lebih dari 36 miliar. Ada yang nanya, yang dilapor kok 20 miliar? Sisanya mana? Dan sebagainya. Nah, dijawab bahwa sisa kalau Anda mau lihat silahkan datang. Lalu dia merasa tersinggung, diadukan ke Bareskrim. Yang bertanya balik, nanya lagi, begitu aja kok tersinggung. Ini kan uang umat, uang publik, harus ada pertanggungan publik dan seterusnya. Ini contoh sederhana mengenai betapa bahayanya kita menyampaikan informasi yang kita jelas. Ada lagi seorang ibu, suaminya baru divaksin. Katanya vaksin ini berbahaya karena ada besi beraninya. Ditempelkan uang koin ke tangan suaminya, nempel. Padahal nempel itu bekas salep, ya. Ini berbahaya. Oleh karena itu, hadirin terhormat, maka Nabi kita Muhammad SAW mengingatkan kita semua, ya. Dalam sebuah hadis beliau pernah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka berkatalah yang benar atau diam sajalah. Nabi sampai mengeluarkan peringatan ini karena memang kenyataannya begitu. Orang suka sekali mengomentari kejadian, peristiwa, fenomena. Dia jadi komentator. Dan kadang-kadang langsung memvonis. Ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sejalan dengan peringatan Nabi ini, kita jadi ingat ya, pepatah dalam bahasa Arab, "Idzal kalamu kal fiddah fasukutu kadzahab." Kalau berbicara itu perak, maka diam itu adalah emas. Juga orang Inggris punya ungkapan seperti itu. Speak is silver, silent is golden. Dan orang-orang tua kita dulu mengingatkan, mulutmu adalah harimaumu. Jadi kalau kita tidak hati-hati bisa menerkam. Dan ini sudah nampak.
yang merasa disakiti, tersinggung, mengadu, mencemarkan nama baik, bla 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 bla. Oleh karena itu, hadirin terhormat, marilah ya kita memelihara diri kita dan keluarga kita jangan sampai terjadi apa yang ditakutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Abu Bakar bin Abdullah Al-Muzani dalam kitab Tahzibut Tahzib memperingatkan, hati-hatilah kalian terhadap perkataan yang sekalipun benar, kalian tidak akan diberi pahala. Namun apabila kalian salah, kalian pasti berdosa. Perkataan tersebut adalah prasangka buruk terhadap saudaramu yang kita ungkapkan lewat ucapan atau lewat HP, media sosial dan sebagainya. Kemudian dalam sebuah hadis juga Nabi mengatakan, kalau kalian mengatakan sesuatu itu benar, itu tidak ada manfaatnya. Tapi kalau itu salah, pasti berdosa. Dan kata Nabi, cukuplah seseorang disebut kadzab, pembohong, apabila banyak komentar. Semua dikomentari, semua diomongin, dan sebagainya. Cukuplah dengan banyak ngomong itu seseorang dicap sebagai kadzab, pembohong. Dan pembohong itu salah satu ciri orang munafik. Oleh karena itu, marilah kita renungkan peringatan Nabi ini, karena sekarang ini sudah tidak terkira lagi ya berseliurannya berita dan sebagainya. Oleh karena itu Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tanibu kabiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ism wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Wahai orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, dan janganlah kalian mencari-cari ke seorang orang lain, dan jangan saling membenci dan saling memata-matai. Ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, Bismillahirrahmanirrahim, wa iyyakum wazon fa inna zon akdzabu hadis, wala tajassasu wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabbaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Berhati-hatilah kalian dari tindakan prasangka buruk, su'udzon, negative thinking. Karena prasangka buruk ada dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita keburukan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara. Hadirin terhormat, terakhir saya ingat dengan pesan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang hidup di zaman Abbasiyah. Beliau cicit dari Sayyidina Umar. Beliau pernah mengatakan satu saat dia sebagai khalifah didatangi sahabatnya, dan sahabatnya ini menceritakan ya aib kekurangan sahabatnya yang lain. Apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz? Wahai saudaraku, janganlah kalian mengungkapkan, menceritakan keburukan saudara kita itu. Tadinya aku cinta kepadanya, jadi benci apabila mendengar kata-katamu. Lalu sahabat menjawab, tapi yang saya ceritakan benar, bukan bohong. Andai kata itu benar, itu namanya ghibah, menggunjing. Andai kata yang engkau ucap itu tidak benar, itu fitnah. Dua-duanya dosa besar. Al-fitnah asyaddu minal qatl, wal ghibah asyaddu minaz zina. Fitnah itu lebih besar dosanya dari membunuh, dan ghibah lebih besar dosanya dari berzina. Dua-duanya dosa besar. Oleh karena itu, marilah dalam suasana seperti ini kita kembali untuk ingat kepada pesan-pesan Nabi, para ulama, dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai kita mempuasakan mulut kita yang sudah kita latih selama sebulan Ramadan. Kita puasa mata, puasa mulut, puasa telinga, dan puasa perut. Mari kita amalkan, kita tingkatkan di akhir ya. Apalagi kita sudah berada di akhir Syawal, hari ini 30 Syawal, besok kita memasuki untuk Zulqa'dah, yaitu bulan haji yang akan datang. Demikian barangkali sebagai perenungan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan dan kemauan untuk memelihara lidah dan pikiran kita. Inna ahsanal qawla min nizam
kalamul malikil alami dzil jalali wal ikram. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.